Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa melihat di screen-nya yang nomor 1. Saya bekerja lebih kurang 9 tahun, tidak ada SPK PKWT ataupun PKWTT serta surat SK. Saya di PHK karena melakukan kesalahan berat. Tapi di perusahaan tidak ada peraturan perusahaan yang valid dan sah. Dan saya berasumsi itu masalah pribadi saya. Saya di PHK tidak mendapatkan hak apapun dikarenakan kesalahan saya tadi. Saya disuruh mengundurkan diri tapi saya tidak mau. Saya coba masuk kerja tapi saya dipanggilin satpam dan nggak boleh bekerja. Semenjak itu saya nggak masuk kerja lagi. Baik. Pak Marvel, tolong pertanyaannya dipindah ke kolom Q&A ya. Pertanyaannya dipindah ke kolom Q&A. Baik, Bapak Ibu semua, kasus yang barusan kita baca bersama ini adalah kasus yang sangat sering terjadi, ya, sangat jamak, dan memang ini yang terjadi di lapangan. Banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh, saya menyebutnya sebagai oknum perusahaan, itu kurang memperhatikan tatanan-tatanan yang diatur dalam peraturan perundangan. Ya. Dari kasus ini beberapa hal yang perlu mendapatkan sorotan, meskipun saya nggak tahu ini nggak ada pertanyaannya apa ya, tapi mungkin maksudnya pengen dikasih komentar. Baik, jadi hal pertama adalah masalah perjanjian kerja. Tidak adanya perjanjian kerja karena disitu ditulis tidak ada SPK, PKWT ataupun PKWTT serta surat SK-nya. Tidak ada perjanjian kerja berarti perjanjian kerjanya adalah perjanjian kerja lisan. Ya. Ada hal penting tentang perjanjian kerja lisan, Bapak Ibu semua, yang diatur dalam Undang-Undang 13. Perjanjian kerja lisan itu ternyata hanya diakui pada satu jenis hubungan kerja. Ya. Untuk diketahui, jenis hubungan kerja di Indonesia menurut hukum ketenagakerjaan yang berlaku itu hanya ada dua. Ya, hanya ada dua ya, yaitu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, dan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya, jadi bukan lebih dari dua, hanya dua. Karena di beberapa tempat saya melihat ada yang berpendapat hubungan kerja itu ada PKWT, ada PKWTT, ada borongan, ada apalagi harian, nah itu bukan ya. Nanti kita bahas lagi yang lain. Nah, jadi hanya ada dua, PKWT dan PKWTT. Kembali kepada perjanjian kerja tertulis. Perjanjian kerja itu di Indonesia ada dua, perjanjian kerja tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis itu hanya boleh pada satu jenis hubungan kerja, yaitu PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya. Dan untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau yang biasa disebut kontrak, itu perjanjian kerjanya harus tertulis. Ya, harus tertulis. Sehingga apabila PKWT tidak menggunakan perjanjian kerja tertulis, maka telah terjadi pelanggaran hukum. Yang dilanggar apa? Yang dilanggar adalah ketentuan tentang perjanjian kerjanya sebagaimana diatur dalam Kepmen 100 tahun 2004 tentang PKWT. Ya, di sana ada ketentuannya bahwa perjanjian kerja untuk PKWT harus tertulis. Maka pelanggaran seperti itu membuat memberikan resiko hukum kepada perusahaan, yaitu demi hukum hubungan kerjanya berubah menjadi PKWTT atau permanen. Sehingga dalam cerita ini hubungan kerja si karyawan itu demi hukum sudah menjadi permanen. Itu hal pertama. Kemudian berikutnya PHK-nya melalui kesalahan berat. Wah, ini kita langsung bisa membahas beberapa poin ya, Bapak Ibu. Kesalahan berat. Ada hal penting tentang kesalahan berat yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Kesalahan berat itu memang awalnya ada di dalam pasal 158 Undang-Undang 13 2003. Tetapi tahun 2004 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kalau nggak salah bulan Oktober ya 2004, itu pasal 158 kesalahan berat dan beberapa pasal lainnya itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan perundang-undangan
dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga dalam praktek pasal 158 tidak lagi memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan, Bapak Ibu. Dari tahun 2004 loh, ya, dari tahun 2004. Bayangkan sekarang udah tahun 2020. Sudah tahun 2020, berarti sudah 16 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar, tetapi sampai hari ini saya masih melihat banyak perusahaan yang menggunakan, masih memasukkan klausa-klausa kesalahan berat, baik di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun PKB-nya. Ya, ini yang perlu diperbaiki. Ya, sehingga PHK karena kesalahan berat itu tidak lagi ada. Nah, maka pertanyaan yang biasa muncul adalah, tapi kan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam X pasal 158 itu masih ada di lapangan. Bagaimana cara mengatasinya kalau itu terjadi? Seperti mencuri, menganiaya, apalagi menghasut dan sebagainya, ya, penipuan kalau nggak salah itu ya. Ada 8 poin tuh kalau nggak salah. Silakan Bapak Ibu yang lagi buka Undang-Undang 13 dibuka pasal 158. Ya. Nah, pertanyaan itu tentu harus saya jawab. Bagaimana mengatasi masalah kesalahan yang ada di dalam mantan pasal 158 itu? Karena kesalahan itu masih terjadi di lapangan. Apakah berarti kalau pasal 158 dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kemudian tidak ada lagi hukum yang bisa mengaturnya? Nah, itu salah besar. Karena ternyata meskipun pasal 158 dihilangkan atau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena kita masih memiliki pasal 160 tentang pidana, PHK karena pidana. Ya. Di dalam pasal 160, menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi Oktober 2004 tadi, ada revisi kata-kata di sana, ada menghapuskan kata-kata pengaduan perusahaan. Ya. Jadi kalau tadinya ada kekhususan, sekarang pasal 160 itu terbuka untuk seluruh jenis pidana, seluruh jenis tindakan pelanggaran hukum pidana, baik yang atas pengaduan perusahaan maupun bukan atas pengaduan perusahaan, itu bisa menggunakan pasal 160. Sehingga kembali kepada pasal 158, 8 poin yang ada di dalam kesalahan berat yang ada di dalam pasal 158 Undang-Undang 13 2003 itu semuanya memiliki delik pidana. 8-8-nya itu semua memiliki delik pidana, sehingga semuanya bisa diselesaikan menggunakan pasal 160. Berarti kekhawatiran tidak adanya payung hukum tidak beralasan lagi, Bapak Ibu semua, sehingga kita sudah nggak perlu khawatir. Ya, maka saran saya perbaiki perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB atau policy atau kebijakan yang masih saja menggunakan kata-kata kesalahan berat. Ya. Baik, kemudian berikutnya tentu masalah PHK-nya dia nggak dikasih hak apapun, udah gitu lebih parah lagi disuruh mengundurkan diri. Nah, ini hal yang keliru, ya. Karena mengundurkan diri itu, Bapak Ibu yang buka Undang-Undang 13 silakan dilihat di pasal 162 Undang-Undang 13 2003 dan penjelasannya. Di sana ada menyebutkan hal penting dari mengundurkan diri atau biasa disebut resign adalah sukarela, ya, suka dan rela. Jadi kalau mengundurkan diri itu dipaksa, apakah itu menjadi terpenuhikah sukarelanya? Tentu tidak. Nah, sehingga kalau mengundurkan diri itu bukan atas inisiatif si karyawan dan bukan sukarela, tentu pasal 162 tadi menjadi tidak bisa dijalankan. Apalagi bila si karyawan nantinya bisa membuktikan bahwa dia tidak sukarela mengundurkan diri. Dan yang dilakukan si karyawan tidak mau mengundurkan diri adalah benar. Coba masuk tempat kerja itu juga sudah benar dan dilarang oleh Satpam, maka yang harus dilakukan adalah segera berangkat ke kantor Disnaker setempat. Ya.
kantor Disnaker setempat untuk membuat pengaduan. Nanti biasanya dipanggil perusahaannya, terus ditanya apakah sudah pernah bipartit atau belum. Kalau belum bipartit, berarti nanti disuruh bipartit dulu, baru nanti mediasi dan seterusnya mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial PPHI menurut Undang-Undang 2 tahun 2004. Baik, itu nomor 1.